Bang, Ya. Mimin beli keyboard. Mau beli satu tapi dikasih 3. Wish, mantap banget ya. Bukan ini. mantep bang, tapi bingung. Bedanya apa dari 3 keyboard ini kira-kira? Oh iya, ini si Logitech G512 Carbon ini ada 3 series. Karena ya meskipun sama seriesnya tapi ada yang berbeda. Nih, pertama dari suite-nya di sini. Ini yang berbeda, seperti ini. GX Blue. Blue. Terus Bronze. Terus ada yang red-nya juga gitu. Jadi beda-beda dari suite. Bingung Mimin, jelasin apa? Oh, masih belum tahu juga? Belum tahu, biar Mimin tahu mana yang cocok buat Mimin. Oke lah, siap. Stories, I'm a fool for your love. Nah, memang kebanyakan keyboard mechanical high-end di pasaran menggunakan teknologi tombol Cherry MX buatan CJF Electronic, perusahaan asal Amerika Serikat. Tempat tinggal Mimin dulu tuh bang. Oh, dulu pernah di Amerika katanya. Dulang peyem. Nah, teknologi tombol tersebut terbagi menjadi beberapa. Ada blue, brown, red, black. Terus perbedaan dari beberapa teknologi tersebut tuh bukan pada warnanya gitu, melainkan karakteristik suara dan umpan balik tombol ketika dipencet. Itu jangan kenceng-kenceng bang, dapat pinjem. Oh gitu, belum dibeli ya? Belum. Nah, untuk kelas menengah ada juga beragam merek yang tak kalah kualitasnya seperti Outemu, Gateron, Kaihua, hingga Kail gitu kan. Nah, untuk si Logitech G512 Carbon ini, yang warna blue ini adalah suite buatan mereka sendiri. Jadi buatan dari si Logitech sendiri yang dikasih nama Romer G. Nah, karakternya tuh ya mirip seperti tombol-tombol Cherry yang Cherry MX Blue gitu kan ini. Saat dipencet, tombol itu terasa seperti menekan balik. Nah, mengeluarkan suara klik yang khas. Clicky keyboard ini tuh ideal bagi orang-orang yang menyukai nuansa clicky. Oh, ada suara klik. Iya, yang terasa familiar karena keyboard mekanikal yang pertama dibuat adalah tipe IBM model M pada tahun 1985 yang warna putih. 85 belum. Oh, yang oke, warna udah. putih itu waktu dulu gitu kan, nanti saya tampilin deh gambarnya. Tapi waktu itu belum ada RGB-nya. Kok bang tahu? Ya karena pernah nyoba gitu dulu. Nah, tapi suaranya mah tetap mekanikal gitu. Misalkan nih Mimin kurang cocok dengan suite warna ini, Logitech juga menyediakan pilihan G512 Carbon dengan GX Brown Style yang dimana saat dipencet tombolnya tuh tidak begitu terasa menekan balik dan suara yang dihasilkan tidak terlalu bising gitu. Jadi untuk yang suka mengetik ini sangat cocok lah digunakan karena feedbacknya dari tengah tombol itu menjadikan kita yakin kalau si keystroke ini tuh udah terregister atau belum. Jadi udah yakin nih, ini udah kepencet atau belum gitu kan. Jadi bisa ngebedain lah gitu kalau yang coklat. Nanti Mimin coba deh. Jadi kalau misalkan yang ini tuh rasa klikinya hampir mirip lah dengan yang biru, tapi suaranya mirip sama yang merah tuh. Nah, kalau yang merah gimana bang? Nah, untuk si GX Red Linear Suite ini tuh ideal untuk game MMORPG atau game-game aksi ya. Karena tekanan baliknya ini tuh yang sedikit, tapi masih tetap bisa dirasakan ketepatan dalam menekan tombolnya. Dan suara yang dihasilkan ini tuh sangat lembut sekali gitu kan. Terus untuk orang-orang yang suka mengetik malam nih biasanya, terus sunyi-sunyi gitu kan, ini cocok banget. Jadi nggak berisik kalau misalkan warnanya yang pakai suite merah. Cocok sama si bang editor itu mah. Iya, Dia kan insecure orangnya. Jadi malam-malam kalau mau ngetik banyak bikin skrip gitu kan, pakai yang merah biar nggak ganggu orang saat tidur gitu. Terus oh iya, tambah lagi kalau misalkan kalian live streamer gitu kan, lagi live streaming gitu kan, biar nggak bocor ke mic gitu kan, ngeganggu step musuh gitu kan. Oh iya. Ini bisa, tapi kalau misalkan yang biru, nah jadi teman-teman kita keganggu langkahnya gitu. Ini suara siapa? Gitu. Oh, suara mantan. Suara mantan. Jadi yang merah menurut saya ya lebih enak dipakai lah menurut saya sih. Tapi kan tipe orang beda-beda juga gitu. Nah, oke. Sekarang udah tahu kan perbedaan dari suite yang warna biru, warna coklat, warna merah. Jadi nggak bingung lagi kan? Jarak aktuasi tombol Logitech G512 Carbon Series ini tuh adalah 1,9 sampai 2 mm. Sementara average force 50 gram dan total travel distance 4 mm. Maksudnya apa itu bang? Nah, angka-angka ini tuh menunjukkan seberapa keras
jari kita harus menekan tombol agar perintah kita tuh direspon oleh sistem. Oh. Gitu. Jadi makin jauh jarak aktuasinya, maka makin besar tenaga yang harus kita keluarkan untuk mencet tombolnya gitu. Jadi makin besar tekanan yang harus kita keluarkan, makin besar pula kemungkinan respon kita sedikit terlambat. Tapi semakin berat tuh semakin terhindar dengan yang namanya typo. Wah, Mimin suka tipe tuh bang. Nah, jadi kalau misalkan berat seperti yang biru lah biasanya, kalau kepijit sedikit ini nggak akan neken gitu. Jadi terhindar dari typo gitu. Itu simpelnya lah. Oke, sekarang kita lihat nih, si keyboard G512 dari Logitech ini tuh berukuran full size. Untuk tampilan desainnya standar, tapi terlihat premium. Ya. Dari bahannya kita coba nih, cek bagian keycapnya dulu. Di sini terlihat warna hitam dope dan teksturnya tuh halus. Lalu bagian koper atasnya ada penutup bodi menggunakan bahan aluminium alloy berwarna silver. Dan ini tuh bukan aluminium biasa, tapi aircraft grade aluminium alloy, jadi standar aluminium untuk pesawat terbang. Wih, keren dong. Ya, ini bakalan awet banget Bisa gitu terbang kan. nggak bang? Ya enggak, itu kan bahannya aja Oh, gitu. bahannya. Jadi awet lah istilah gitu bahannya ya. Bang, itu kan colokannya ada 2 tuh. Heeh. Itu buat apa aja sih? Nah, ini kan yang pertama untuk keyboardnya, terus yang keduanya untuk USB pass through. Hah, buat apalan tuh? Nah, itu kan di bagian kanan atas atau di depan bodi keyboardnya ada fitur USB pass-through. USB ini tuh bisa digunakan untuk USB mouse, flash disk, ngecas HP juga bisa di sini. Oh, boleh? Ya boleh, nanti kalau misalkan lowbat boleh dicas di sini. Oke. Bang, itu Ya. kan yang RGB. Biasanya kan mechanical juga. Iya. Ada softwarenya tuh. Dia punya nggak sih? Ya, untuk custom si keyboard G512 ini tuh harus menggunakan software Logitech G-Hub. Jadi melalui si software G-Hub ini tuh kita bisa mengatur efek lampu di tiap tombol si keyboard ini. Bisa disesuaikan dengan seleranya ya. Jadi efek-efek lampunya tuh lebih spesial lah, bisa sesuai dengan selera. Dan ada menu preset yang bisa kita langsung gunakan untuk membuat animasi sesuai keinginan kita juga. Di bagian assessment kita bisa mengatur komen, key, action, makro, terus untuk game mode juga di sini ada. Kita bisa mematikan tombol tertentu saat bermain game agar nggak kepencet secara tidak sengaja. Cukup mudah menggunakannya, kalian bisa lihat di layar ini. Wah, cocok buat main FF tuh bang. Ya bisa lah main FF gitu pakai Logitech mahal kayak gini. Kan Mimin yang mau beli. Oh iya. Nah, jadi meskipun keyboardnya udah bagus, ada aja nih kekurangannya. Ya menurut saya ini mah ya. Pertama, jenis font di atas keyboard kalau RGB-nya mati, si fontnya tuh jadi kurang jelas. Jadi mau nggak mau ya harus dinyalain RGB-nya biar kelihatan. Terus yang keduanya, untuk notifikasi LED numbering ini ditidakadakan. Jadi ya kita tidak tahu apakah numbering ini udah aktif atau tidak. Jadi kalau misalkan yang sering menggunakan numbering di kanan, jadi agak bingung juga gitu kan, karena nggak ada notifikasi LED-nya. Terus yang ketiganya, agak aneh juga nih, sedikit nyetrum kalau kayak kita menyentuh lantai pas pegang bagian bodi aluminium si keyboard ini. Tapi ya nggak apa-apa sih, biar terbiasa aja gitu dengan setruman keyboard. Terus yang keempatnya, tentunya harga yang ditawarkan. Untuk kelas kere-hore, pasti ini udah sangat terasa mahal, meskipun udah ada diskon. Nah, seperti sekarang ini kan harganya 1,8 jutaan. Sekarang menjadi 1,2 jutaan. Nah, gimana? Udah dapat diskon sekitar 600.000? Apakah masih mahal atau udah murah? Coba komen di bawah. Jadi intinya, menurut saya sih keyboard mahal dan murah itu selalu ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi tergantung user yang akan menggunakan si keyboard tersebut. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.